Selamat datang calon peserta asesmen di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Buol. Berikut penjelasan asesmen center dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol. Asesmen center merupakan bagian dari pelaksanaan sistem merit yang menjadi acuan pengelolaan yang tepat sasaran demi terwujudnya pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Metode asesmen center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan. Manfaat asesmen center bagi organisasi: mendapatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dapat mengembangkan potensi personilnya secara terus-menerus sehingga didapatkan kinerja yang lebih baik. Dapat dipergunakan untuk mendiagnosa kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi organisasi. Manfaat asesmen center bagi pegawai: dapat bekerja pada posisi atau tempat yang sesuai dengan kompetensinya, dapat mengoptimalkan potensi dirinya, dapat mengetahui kebutuhan pengembangan dirinya berdasarkan feedback yang diterima. Karakteristik asesmen center: dirancang untuk jabatan tertentu, menggunakan berbagai simulasi yang mencerminkan perilaku yang dipersyaratkan dalam jabatan, melibatkan beberapa asesor. Tujuannya untuk mengoptimalkan objektivitas penilaian. Adanya proses integrasi data untuk mendapatkan kesimpulan nilai kompetensi asesi. Asesi dinilai berdasarkan kriteria jabatan yang telah ditentukan. Tahap pelaksanaan: pengarahan asesi, pengambilan data, analisis hasil, pengolahan data, integrasi data, hasil dan pelaporan, yang terakhir umpan balik. Metode yang digunakan dalam asesmen center: yang pertama, metode sederhana, diperuntukkan untuk menilai kompetensi pada jabatan pelaksana, pengawas, serta jabatan fungsional yang setara. Dalam metode sederhana, alat ukur yang digunakan yaitu wawancara kompetensi tingkat sederhana, tes psikologi, dan satu simulasi tingkat sederhana. Metode sedang: metode sedang diperuntukkan untuk menilai kompetensi pada jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi pusat dan provinsi, kabupaten atau kota. Dalam metode sedang, alat ukur yang digunakan yaitu wawancara kompetensi tingkat sedang, tes psikologi, dan 2 simulasi tingkat sedang. Metode kompleks: metode kompleks diperuntukkan untuk menilai kompetensi pada jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah di kabupaten atau kota, jabatan pimpinan tinggi media sekretaris daerah di provinsi, jabatan pimpinan tinggi media dan utama pada instansi pusat, serta jabatan fungsional yang setara. Dalam metode kompleks, alat ukur yang digunakan yaitu wawancara kompetensi tingkat kompleks, tes psikologi, dan 3 simulasi tingkat kompleks. Tes psikologi: rangkaian tes psikologi untuk mengungkap potensi psikologis individu, yaitu aspek intelektual, sosial, emosi, dan pola kerja.
Critical Incidents, Key Competence, dan Case Analysis. Metode evaluasi dengan memberikan penugasan kepada individu dapat berupa analisa terhadap kasus, serta evaluasi diri yang dapat menampilkan potensi dan kompetensi perilaku individu. Leaderless Group Discussion. Individu dikelompokkan untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Metode ini bertujuan untuk mengungkap analisa sistematika berpikir, komunikasi, pengambilan keputusan, dan negosiasi. In-tray, metode yang dirancang dalam bentuk simulasi suatu pekerjaan untuk mengungkap kompetensi manajerial yang dipersyaratkan dalam posisi yang akan diisi. Wawancara kompetensi. Metode wawancara yang bertujuan untuk menggali lebih dalam kompetensi individu dan melakukan konfirmasi terhadap profil kompetensi yang diperoleh dari beberapa metode sebelumnya. Sekian gambaran tentang Assessment Center. Semoga dapat membantu Anda dalam mempersiapkan diri ketika mengikuti pelaksanaan asesmen. Semoga sukses.